Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini materinya adalah pendekatan masyarakat dan pendekatan lingkungan. Yang pertama, pengertian pendekatan masyarakat. Pendekatan masyarakat adalah suatu strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai proses, yaitu mulai dari proses identifikasi masalah, lalu perencanaan, pelaksanaan, sehingga evaluasi program atau kegiatan. Nah, pendekatan lingkungan ini juga memiliki metode untuk mengatasi dan memahami masalah-masalah lingkungan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Tujuan pendekatan lingkungan juga itu untuk mencapai keberlanjutan dan keseimbangan antara kebutuhan manusia serta pelestarian lingkungan. Tujuan-tujuannya yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu pelestarian sumber budaya alam, yaitu mengelola dan melindungi sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang. Lalu yang kedua itu pengurangan polusi, yaitu mengurangi pencemaran udara, air, tanah melalui praktik-praktik yang lebih ramah seperti tidak membuang sampah sembarangan, mendaur ulang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mitigasi atau adaptasi perubahan iklim, yaitu mengurangi imigrasi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan cuaca. Lalu yang keempat itu pengurangan limbah, yaitu mengembangkan sistem pengolahan limbah yang efisien dan ramah lingkungan, termasuk yang pertama tadi yang saya jelaskan, daur ulang dan pengurangan sampah. Lalu pendekatan lingkungan ini memiliki beberapa fungsi yang sangat amat penting. Contohnya itu perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, kesehatan. Lalu berikut adalah beberapa pendekatan lingkungan. Yang pertama, pelestarian ekosistem, yang kedua pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang keempat peningkatan kesehatan masyarakat, dan yang kelima perencanaan dan pengembangan berkelanjutan, yang keenam edukasi dan kesadaran lingkungan, ketujuh pengelolaan risiko bencana. Baik, maksud dari pelestarian ekosistem itu yaitu melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu mengelola sumber daya alam. Nah, kita tuh harus memastikan penggunaan sumber daya alam itu secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu mitigasi atau mengurangi dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi rumah gas dan meningkatkan ketahanan komunitas terhadap dampak lingkungan. Lalu yang keempat peningkatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat. Kita tuh harus mengurangi polusi, memperbaiki kondisi lingkungan. Lalu kita juga harus ikut berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Lalu yang kelima itu perencanaan dan pengembangan. Nah, kita tuh membantu merencanakan dan mengembangkan infrastruktur dan permukiman yang ramah lingkungan. Lalu yang keenam edukasi dan kesadaran. Nah, kita tuh harus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam upaya pelestarian lingkungan. Lalu yang ketujuh itu mengelola risiko bencana. Nah, kita tuh harus mengurangi risiko dan dampak bencana alam melalui pendekatan yang ramah lingkungan dan yang berkelanjutan. Pendekatan ini juga menggabungkan beberapa aspek. Yang pertama itu aspek ilmiah, sosial, ekonomi, serta kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang menguntungkan baik manusia maupun lingkungan. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan pendekatan terhadap masyarakat. Tujuan pendekatan masyarakat adalah suatu metode yang melibatkan partisipasi aktif
aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ataupun program. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pendekatan ini juga sering digunakan dalam bidang pembangunan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan pengembangan komunitas dengan prinsip-prinsip partisipasi, kolaborasi, dan pemberdayaan sebagai dasar utama. Lalu pendekatan masyarakatan juga adalah strategi yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai proses, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program atau kegiatan. Lalu pendekatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, memastikan bahwa solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara anggota masyarakat. Prinsip-prinsip utama pendekatan ini juga meliputi partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Pendekatan masyarakatan juga sering diterapkan dalam konteks pembangunan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan komunitas. Adapun tujuan pendekatan masyarakat itu yang pertama pemberdayaan masyarakat, lalu kedua partisipasi aktif, yang ketiga kesesuaian dan relevansi, yang keempat peningkatan kesejahteraan, yang kelima kolaborasi dan kerjasama, yang keenam keberlanjutan, serta yang ketujuh inklusi sosial. Nah, fungsi kedekatan juga mencakup beberapa aspek penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa fungsi utamanya yaitu pertama identifikasi masalah, membantu masyarakat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada dalam komunitas mereka. Lalu yang kedua, partisipasi aktif, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program atau proyek. Lalu yang ketiga, pemberdayaan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan dan membuat kembali keputusan yang berdampak positif pada kehidupan mereka. Lalu yang keempat, konsensus dan kerjasama, membangun konsensus dan meningkatkan kerjasama antara anggota masyarakat serta pihak eksternal seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Lalu yang kelima, kesesuaian program, memastikan program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sehingga lebih efektif dan berkelanjutan. Lalu yang keenam, penyebaran informasi, memfasilitasi penyebaran informasi penting kepada masyarakat sehingga mereka lebih sadar dengan informasi tentang isu-isu yang relevan. Lalu yang ketujuh, peningkatan kesejahteraan, kontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Lalu yang kedelapan, inklusi sosial, memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat termasuk yang rentan, yang terpinggirkan, memiliki akses partisipasi dalam proses pembangunan. Lalu yang kesembilan, monitoring dan evaluasi, melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi program untuk memastikan efektivitas dan adaptabilitas program sosial yang sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Penerapan pendekatan kemasyarakatan untuk siswa sekolah dasar dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan strategi yang melibatkan siswa, orang tua, guru, dan komunitas sekitar. Berikut adalah beberapa cara penerapannya. 1. Kegiatan ekstrakurikuler berbasis masyarakat. Proses layanan masyarakat. Siswa dapat dilibatkan dalam proyek-proyek seperti kebersihan lingkungan, penghijauan, atau pengumpulan donasi untuk masyarakat kurang mampu. Kelompok kerja komunitas, membentuk kelompok siswa yang bekerja sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan masalah lokal, seperti daur ulang atau program kebun sekolah. 2. Pembelajaran kontekstual. 1. Kunjungan lapangan, mengatur kunjungan ke berbagai tempat di komunitas seperti pabrik, peternakan, atau fasilitas umum untuk memberikan pengalaman belajar langsung. 2. Narasumber lokal, mengundang anggota masyarakat dengan keahlian tertentu untuk berbicara di kelas seperti petani, pengusaha, dan seniman lokal. 3. Kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. 1. Kegiatan bersama orang tua, melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah seperti pertemuan kelas, hari keluarga, atau kegiatan seni dan olahraga. 2. Komite sekolah dan komunitas, membentuk komite yang melibatkan orang tua dan anggota komunitas untuk merencanakan dan mendukung kegiatan sekolah. 4. Proyek berbasis masalah atau problem based learning. 1. Identifikasi
mengidentifikasi masalah lokal. Siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah di komunitas mereka dan kemudian bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi. 2. Proyek kolaboratif. Mengembangkan proyek-proyek kolaboratif yang memerlukan partisipasi siswa, guru, dan masyarakat dalam penyelesaiannya. 5. Program pengembangan keterampilan sosial. 1. Pembinaan kepemimpinan. Menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi siswa melalui program mentor dari masyarakat. 2. Kerja tim dan kolaborasi. Mengajarkan siswa pentingnya kerja sama dan komunikasi melalui permainan dan proyek kelompok. 6. Pengembangan kurikulum berbasis komunitas. 1. Integrasi isu lokal. Mengintegrasikan isu-isu lokal ke dalam kurikulum, misalnya melalui pelajaran sejarah lokal, budaya, atau lingkungan. 2. Pelajaran tematik. Merancang pelajaran tematik yang melibatkan eksplorasi lingkungan dan masyarakat sekitar sekolah. 7. Program pendidikan karakter. 1. Nilai-nilai kebersamaan. Mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan empati melalui cerita, drama, dan diskusi. 2. Kegiatan sosial. Mengadakan kegiatan sosial seperti mengunjungi panti asuhan atau panti jompo untuk mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sosial siswa. Dengan penerapan pendekatan kemasyarakatan ini, siswa sekolah dasar tidak hanya belajar pengetahuan akademis tetapi